Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada season yang kesekian ini terkait dengan akad nikah, rata-rata calon mempelai ketika dia mau menikah pasti mereka punya tujuan nikah hampir rata-rata adalah sakinah. Nah, sakinah bahasa Al-Quran adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Apa arti sakinah? Sakinah itu artinya tenang. Litaskunu, cenderung untuk hidup yang tenang, damai, tentram di antara kedua mempelai tadi. Hadirin, kita untuk menuju sakinah, kita harus tahu diri posisi kita di mana. Yang pertama, bahwa posisi kita adalah hamba Allah. Karena hamba, maka hambanya siapa kita? Kita ini adalah makhluknya Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah bukan hanya menggambarkan kepada duniawi, bukan menggambarkan kepada masing-masing pasang masing-masing, tapi hanya menggambarkan kepada Allah. Maka setiap dia itu menikah, maka tujuan utama adalah lillah. Apalagi seorang suami, jadilah seorang suami yang terbaik oleh istri. Khairukum li ahli wa ana khairum li ahli. Itu kan Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua, posisi manusia adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia itu adalah ciptakan oleh Allah sebagai wakil Allah, untuk diberi tugas adalah memakmurkan bumi, termasuk bagaimana cara mengelola keluarga dengan adil, penuh tanggung jawab dan bijaksana, serta kedamaian di antara kedua mempelai dan untuk masyarakat. Tentunya dengan memahami ketika posisi kita khalifah, maka suatu saat akan dimintai suatu pertanggungjawaban di muka bumi ini, apalagi di akhirat kala itu. Pemirsa yang budiman, nah, pandangan dalam hal ini tentang sakinah, menurut Kementerian Agama ada 5 pilar terbentuknya keluarga sakinah. Yang pertama adalah zawwas. Zawwas itu artinya berpasang-pasangan. Jadi suami itu pasangan istri, istri adalah pasangan suami. Maka ketika kita hidup berpasang-pasangannya, maka antara satu dengan keduanya saling bau-bau, saling menyatukan visi dan misi. Dalam suatu paragraf mengatakan, kun kal hamamah wala takun kal ayam. Jadilah kamu seperti merpati dan janganlah kamu seperti ayam. Filosof ini yang sering kita dengarkan. Bagaimana hamamah, merpati itu sama-sama paling pagi dia langsung berteriak-teriak, dia bertasbih, kemudian mengeparkan sayap-sayapnya ke ruang angkasa mencari rezeki. Berduaan, kembali pun berdua dan membawa uang, membawa rezeki, makanan, dan diberikan pada keluarganya. Andai kata mempelai itu memiliki sifat ini luar biasa. Yang kedua adalah mitsaqan khalidah. Dalam Quran itu hampir ada 4 ayat itu berbunyi mitsaqan khalidah, janji yang kuat, janji yang kokoh. Akad nikah itu bukan hanya sekedar perjanjian yang hanya sekedar dibaca, tapi diterjemahkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan yang harus dibawa misinya. Dan perjanjian ini tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat kala. Maka kaifa ta'khudhu wa qad afdha ba'dhum ila ba'din akhadna mitsaqan khalidah. Itu aja jelas bahwa apa yang kita kita bawa ini nanti akan diminta pertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menganggap bahwa pernikahan adalah perjanjian, maka kita di antara kedua mempelai itu saling menjaga perjanjian. Tidak ada yang saling mencederai di antara perjanjian itu. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf.
saling berbuat baik. Maka dalam pernikahan antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, harus yang terbaik. Allah dawuh wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan jalan yang baik. Tutur kata yang baik, mencari rezeki yang baik, bergaul dengan suami yang baik, dan baik-baik yang ada, maka dengan terbaik itu akan melahirkan yang terbaik, itulah anak-anak yang saleh dan salihah. Yang keempat, pilar yang keempat adalah musyawarah. Artinya dalam kehidupan rumah tangga itu tentunya ada sisi-sisi kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu perbuatan yang harus didiskusikan antara kedua mempelai ini. Suami punya permasalahan, istri punya permasalahan, baik dalam rumah tangga maupun faktor yang lain, ataupun untuk keluarga. Maka ketika di hadapan itu, maka adalah kita ini bahwa dengan musyawarah itu akan melahirkan keputusan yang terbaik. Apapun yang terjadi, misalkan ketika sang istri punya anak, katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ketika sang istri itu mau melepas dari suaminya, maka disinilah suami dan istri harus saling ridho, saling bermusyawarah. Kemudian yang kelima adalah antarodin, saling ridho biridho. Suami ketika memberikan keputusan, ketika suami memberikan rezeki pada istrinya, berapapun jumlahnya, maka sang istri wajib menerima dengan apa adanya, dengan rasa syukur. Dengan ridho keridoan inilah, saling rela inilah, maka enak enjoy rumah tangga. Tadi sampaikan bahwa ketika sang istri mau meletakkan susuannya, harus ridho sang suami dan istri sama-sama beridho. Fa'in arada fisalan antaratin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Nah, 5 pilar inilah yang harus pegang erat, dan komitmen ini harus dijaga, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika ada komitmen, ada 5 hal pilar ini dikuasai sekaligus dilaksanakan, maka ketika tujuan nikah untuk memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, insya Allah akan terpenuhi. Nah, lantas bagaimana untuk mendapatkannya semua? Harus kita belajar sakinah itu apa. Sakinah itu yaitu hati yang tenang. Semua permasalahan, meski badai ataupun permasalahan silih berganti, tidak tergopoh. Dia tidak langsung mengambil keputusan secara langsung. Maka ketika dia ada badai dan dia musyawarah dengan suami, ikhtiar dan memohon kepada Allah, maka akan memperoleh ketenangan. Yang kedua, mawaddah, artinya cinta yang melahirkan semangat untuk berbuat baik karena dilandasi jam cinta ini. Ya, mawaddah. Dua-dua selama suami istri punya sifat mawaddah, rasa cinta yang didahulukan, maka tidak ada dosa di antara kedua. Tapi manakala cinta ini hilang, rasa cinta ini hilang, maka hidup ini nggak akan tenang, akan hampa. Maka mawaddah harus dilaksanakan. Yang ketiga, rahmah, artinya kasih sayang yang akan menumbuhkan kelembutan, kesabaran, dan perlindungan. Biasanya kalau berusia pernikahan itu sudah menjelang usia sekitar 20 tahun, 30 tahun, 45 tahun ke atas, yang muncul bukan mawaddahnya tapi rahmatnya. Masih ada rasa welas, sare, tenang. Masya Allah. Insya Allah manakala ini dilaksanakan, 5 pilar dikokohkan, dilaksanakan, mawaddah warahmah, insya Allah akan mereka dapatkan. Amin.
Untuk selanjutnya, untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu tidak ujuk-ujuk langsung datang, tiba-tiba hadir, tapi itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka yang pertama adalah ketika kita mau nikah, luruskan niat hanya karena Allah, lillah. Rasulullah SAW dawuh, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang nikah itu karena Allah, orang tua menikahkan putra putrinya karena Allah, istahaqqa, berhak mendapatkan wilayat Allah, berhak mendapatkan pertolongan Allah. Nah, niat yang lurus inilah, maka kedepannya ekonomi kita, sosial kita, rumah tangga kita sing noto Allah. Kalau yang noto Allah, insya Allah lebih sempurna. Tapi kalau manusia yang nata sendiri, banyak kurangnya. Sudah kaya, kurang kaya. Sudah cantik, tampan, kurang. Nah, ini karena niatnya itu yang kurang. Landasan kedua adalah ilmu. Maka untuk memperoleh keilmuan ketika calon suami dan istri mau membangun rumah tangga, perlu belajar. Karena kalau kedua mempelai memiliki ilmu, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga yang muncul, dihadapkan dengan suatu hal yang tidak disukai, maka dengan keilmuan inilah akan membackup konflik yang muncul dalam rumah tangga itu. Disitulah akan muncul hak dan kewajibannya ketika dalam rumah tangga itu, cara berkomunikasinya, cara mengasuh anaknya. Nah, dan di sini pasangan ini terus mencari ilmu, keilmuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tadi. Yang ketiga adalah landasan kesabaran ataupun pengendalian diri. Ketika kita ini diuji, yang muncul bukan egonya, tapi itu adalah muncul dari Allah untuk memperoleh suatu kebaikan-kebaikan Allah. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu, saya boleh jadi apa yang kamu terima sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, belum tentu itu semua adalah terus begitu. Tapi kalau kita hadap dengan sabar, kita mengandalkan diri, maka Allah memberikan yang terbaik. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah kalau mereka itu memiliki sifat sabar dan mampu menahan diri. Landasan selanjutnya adalah keadilan dan tanggung jawab. Suami sebagai kepala keluarga harus menunaikan kewajiban bernafkah lahir dan batin, melindungi. Sementara istri juga menjaga kehormatan rumah tangga, anak-anak. Nah, kedua-duanya memiliki tanggung jawab bersama-sama demi keberlangsungan rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pengembala dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, manakala ini muncul, akan muncul rasa keadilan dan tanggung jawab. Inilah yang dibutuhkan dalam rumah tangga itu. Selanjutnya yang terakhir adalah doa dan tawakal. Dalam kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya itu enak terus, tidak selamanya bahagia, tidak selamanya diberi keberkahan oleh Allah, tapi suatu saat pun akan menjernah. Maka ketika diuji dengan itu, kita harus lakukan ketawakal bahwa itu adalah berasal dari Allah.
Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang kita sudah berkomitmen membangun rumah tangga ini, sudahlah, kalau ada suatu tawakalnya kepada Allah harus diperkuat. Tentunya dengan doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini komitmen ini dari Allah, ini landasan ini harus kita pegang, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku karena Allah. Termasuk kita punya istri, punya anak, punya keluarga, itu semua adalah bagian hidup. Maka ketika kita doa itu, jangan lupa bahwa kita membangun rumah tangga, punya suami, istri, dan anak, itu bagian ibadah, dan itu semua dilandasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, manakala pilar 5 pilar itu kita laksanakan, ada kiat-kiat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, usaha kita lakukan, ikhtiar kita laksanakan, tawakal kita lakukan, diakhiri dengan doa kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang betul-betul tenang, tentram, bahagia, penuh keberkahan, dan kita akan membangun rumah tangga yang kokoh, sulit, bahagia dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan kita akan mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.